ini kita tidak hanya belajar tentang teori saja, tetapi juga melihat konsep dan contohnya, kemudian contoh di lapangan, dan mengapa ini penting banget nih khususnya untuk kita mahasiswa teknologi pendidikan. Yuk kita mulai! Hubungan masyarakat atau humas dalam dunia pendidikan itu ibarat jembatan antara sekolah dan masyarakat. Sekolah bukan sekedar tempat belajar, sekolah adalah penyedia layanan pendidikan, dan layanan itu perlu komunikasi yang baik. Nah, disinilah humas berperan, menyampaikan informasi, menjaga citra sekolah, dan membangun kepercayaan publik. Dulu, humas cukup lewat surat dan papan pengumuman. Sekarang, website, Instagram, WhatsApp, orang tua, bahkan AI pun sudah digunakan. Artinya, kalau humas sekolah buruk, maka yang rusak bukan hanya citra, tetapi juga kepercayaan orang tua dan masyarakat. Contoh nyata, misalnya, sekolah sering telat mengumumkan jadwal ujian, orang tua jadi bingung, siswa stres. Nah, ini tanda fungsi humas tidak berjalan dengan maksimal. Pengertian hubungan masyarakat. Humas secara sederhana adalah seni membangun hubungan baik dengan publik. Menurut IPRA, humas adalah fungsi manajemen yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan pengertian publik. Artinya, humas bukan pekerjaan sambilan, tapi bagian dari sistem manajemen sekolah. Humas berurusan dengan guru, siswa, orang tua, mitra, media, instansi pemerintah. Contoh nyata, ketika sekolah membuat Instagram resmi, humas akan mengupdate kegiatan siswa, mempublikasi prestasi, dan menginformasi pendaftaran. Itu adalah kerjasama humas. Tugas humas di sekolah. Humas itu tidak sekedar posting di media sosial saja. Tugas utamanya adalah menjadi penengah. Jika sekolah ingin menaikkan biaya dan orang tua siswa keberatan, siapa yang menjabatani? Yap, betul sekali jawabannya humas. Kemudian, jika siswa mengeluh tentang fasilitas dan sekolah ingin mendengar aspirasi, siapa yang mendata? Ya, betul sekali jawabannya humas. Humas bertugas mendengarkan, menganalisis, dan mencari jalan tengah. Contohnya, orang tua komplain soal wifi lambat di sekolah, dan kemudian humas mengumpulkan data untuk melaporkan ke kepala sekolah dan menyampaikan solusi ke wali murid. Manajemen humas adalah cara mengatur komunikasi sekolah agar terarah dan profesional. Ada 4 tahapan utamanya, yaitu perencanaan, sekolah ingin menaikkan citra, buat strategi media sosial. Yang kedua itu pengorganisasian, tim dibagi menjadi admin sosmed, dokumentasi, hubungan orang tua. Terus yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu posting prestasi dan kegiatan sekolah. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini dilihat dari respon publik naik atau tidaknya. Jenis hubungan masyarakat di sekolah. Yang pertama ada hubungan edukatif, yaitu kerjasama orang tua dengan guru. Contohnya, guru memberi laporan perkembangan siswa ke wali murid. Yang kedua yaitu hubungan kultural, kerjasama dengan budaya dan lingkungan sekitar. Contohnya, sekolah memasukkan budaya lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu hubungan institusional, kerjasama dengan instansi. Contohnya, sekolah bekerjasama dengan dinas kependidikan, perusahaan, dan kampus. Fungsi dan peran humas. Tanpa humas, sekolah seperti berbicara sendiri. Humas memastikan informasi jelas, opini publik terkendali, citra positif terjaga. Contoh, jika muncul berita negatif tentang sekolah, humas yang meluruskan, membangunkan kepercayaan, dan mengatasi isu. Dalam praktiknya, humas bertugas memastikan setiap informasi sekolah sampai kepada publik secara jelas dan tepat waktu. Sebagai contoh,
ketika sekolah akan melaksanakan kegiatan study tour, Humas menyusun pemberitahuan resmi yang berisi tujuan kegiatan, tanggal pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan, serta prosedur perizinan. Informasi ini kemudian disebarkan melalui berbagai media seperti website sekolah, grup WhatsApp resmi wali murid, dan papan pengumuman. Dengan adanya sistem komunikasi yang berpusat ini, orang tua tidak mendapatkan informasi yang simpang siur dan kepercayaan terhadap sekolah pun meningkat. Humas juga berperan besar dalam membangun citra positif sekolah di mata masyarakat. Sebagai contoh, setiap kali sekolah memenangkan lomba atau mengadakan kegiatan sosial, Humas mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk foto, video, dan berita singkat. Semua dokumentasi ini kemudian dipublikasikan melalui media sosial resmi sekolah. Dengan cara ini, masyarakat bisa melihat bahwa sekolah tidak hanya fokus kepada akademik saja, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan karakter siswa. Dalam aspek hubungan institusional, Humas berperan menjembatani kerjasama dengan lembaga lain. Sebagai contoh, sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa. Humas bertugas menghubungi pihak puskesmas, menyusun surat resmi, dan mengoordinasikan jadwal kegiatan dengan pihak sekolah. Hasilnya, kegiatan dapat berjalan tertib dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik. Tidak hanya dengan masyarakat luar, Humas juga berperan bagi internal sekolah. Ketika kepala sekolah memiliki kebijakan baru, misalnya perubahan jam masuk di bulan tertentu, Humas menyebarkan informasi tersebut kepada guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Dengan begitu, tidak terjadi miskomunikasi yang bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, kita bukan cuma ahli media, tapi calon pengelola komunikasi pendidikan. Humas sekolah adalah ruang aplikasi nyata bagi desain, komunikasi, desain informasi, dan teknologi pendidikan. Jadi, bukan hanya tahu teori saja, tetapi siap terjun ke lapangan. Semoga video ini membantu kita memahami pentingnya administrasi dan manajemen kehumasan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.